Coba sebutkan, apa yang kita eksploitasi? Nah, ini gara-gara mulut netizen yang kurang ajar nih guys. Banyak banget dari konten kreator yang nyinggung, bahkan netizen perihal cuan. Gara-gara mulut netizen guys, Pratiwi Novianti dihujat habis-habisan, pansos ke Tiko sampai dituduh semua hanya gara-gara AdSense, sampai Instagramnya Pratiwi Novianti hilang. Pratiwi Novianti dituduh oleh netizen memanfaatkan Tiko dengan situasi saat ini. Padahal ya, Pratiwi Novianti ini udah turun tangan sama tim-tim YouTube lainnya untuk membantu Tiko. Malah netizen dengan mulut-mulut yang tidak berkepentingan ini dan mulut-mulut yang sangat tidak manusiawi ini menuduh Pratiwi Novianti memanfaatkan Tiko guys. Ini bermula gara-gara kemarin viralnya omongan Tiko dan keluarga almarhum ayah Tiko yang dipertemukan melalui ponsel yang kemarin viral, yang dimana ternyata terungkap kalau Tiko bukan anak kandung dari ayah Bapak Herman dan Ibu Eni. Nah, padahal di sini sudah terungkap kalau pihak almarhum dari keluarga ayah Tiko bersedia untuk berhubungan langsung dengan Tiko melalui telewicara by phone untuk menceritakan permasalahan sebenarnya yang terjadi. Nah, disinilah terungkap dari keluarga almarhum ayah Tiko kalau Tiko katanya bukan anak kandung Ibu Eni dan Bapak Herman. Dan gara-gara ini Pratiwi Novianti dihujat habis-habisan guys. Kenapa mempertemukan mereka? Padahal ini atas persetujuan dari Tiko dan juga persetujuan dari keluarga almarhum ayah Tiko. Kalau ini sudah mendapat izin untuk ditayangkan di YouTube-nya. Bahkan sampai ada nih malahan sindir-sindir menyindir nih. Panjang lah. Terus sampai ada oknum yang memprovokatori untuk memboikot Instagramnya Novi sampai hilang pemanen nih kok. Nah, jadi ada oknum netizen nih, nggak tahu siapa oknum netizen ini yang memprovokator karena kasus Tiko ini guys. Padahal Pratiwi Novianti ini udah sangat baik gitu ya membantu Tiko, tapi malah dihujat. Berarti ada oknum yang tidak berkepentingan yang ingin merusuh di sini guys. Dari lu sendiri pun mengenai masalah klarifikasi itu seperti apa gitu loh. Oke, jadi emang sebelumnya kan ada klarifikasi yang di-up ke salah satu channel Pratiwi Novianti. Itu yang berisikan emang agak kontroversial, cuman itu kan keinginan keluarga, dan di up-nya video itu juga atas izinku, aku mengiyakan untuk di up, aku tidak masalah. Nah, sudah atas izin Tiko dan dari keluarga almarhum ayah Tiko. Jadi ini biar clear ya, biar untuk menyelesaikan, karena sebagian netizen mungkin mengatakan kenapa harus diungkap lagi, kenapa harus menelepon almarhum ayah Tiko, yang Tiko bilang kemarin di awalnya dia tidak tahu siapa keluarga almarhum ayahnya dan katanya dia sudah tidak mau tahu lagi begitu ya. Jadi mungkin dianggap netizen ini udah cukup sampai di situ saja, tapi di belakang itu Pratiwi Novianti berusaha untuk mencari kebenarannya seperti apa, dan bersedialah Tiko dipertemukan dengan keluarga almarhum ayahnya melalui telewicara by phone untuk mengklirkan masalah ini. Dan sebenarnya masalahnya udah clear ya, udah beres, tapi netizen aja yang mengangkat ini dan menuduh Pratiwi Novianti itu sebagai perusuh antara Tiko dan almarhum keluarga ayahnya. Jadi apapun itu aku tidak merasa bagaimana, intinya Novi juga udah izin ke aku, dan memang permintaan dari pihak keluarga itu satu pintu melalui Novi di up-nya. Makanya aku kemarin juga mengunjungi Novi untuk klarifikasi juga. Ya jangan karena video klarifikasi itu jadi banyak hujatan. Itu ini memang benar ya, kelihatan dari ngomongnya, walaupun dia katanya cuma sekolah paket C gitu ya atau gimana, tapi ngomongnya tertata rapi gitu ya, benar-benar dipikirin dulu baru diucapin. Benar sih, jadi cara dia bicara itu tenang gitu kan, menyampaikannya tenang, nggak gerasa gerusuk, dan seperti benar-benar orang yang berpendidikan yang udah mengecap pendidikan kuliah atau pendidikan gimana ya gitu. Ternyata ini adalah bukti kalau kepribadian kita itu nggak hanya terbentuk di suatu sekolah saja ya. Hujatan juga ke Novi ya. Memang kan di sini Novi itu hanya menjembatani sebagai penengah gitu. Jadi kalau memang bagaimana kedepannya nanti, Novi juga udah minta maaf ke aku dan ke pihak yang bersangkutan yang lain. Jadi jangan ada sindir-sindiran atau hujat-hujatan lagi lah. Karena memang di sini aku juga sudah mengetahui semuanya, bukan karena tidak seizinku di up, tapi karena memang sudah berkomunikasi juga denganku, dan memang pihak keluarga seperti itu mintanya. Jadi tolong lagi ke netizen atau teman-teman konten kreator yang lain yang mungkin kurang suka dengan caranya Novi kemarin mengupload video itu seizinku. Jadi tenang aja, jangan ada sindir-sindiran lagi atau hujat.
Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya, sebagai netizen, sebagai mata netizen ya, karena Tiko kan taunya dari kecil papanya itu pergi begitu ya, pergi meninggalkan dia dan ibunya. Dia tidak tahu apa itu arti kata sebuah perceraian dalam keluarga. Yang dia tahu papanya pergi begitu saja di 2010 sampai dia sebesar ini. Ternyata ayahnya dia tahu belakangan ternyata sudah meninggal di tahun 2015. Nah, dia kan perlu tahu sejarah gitu ya. Kalaupun ternyata diungkap oleh keluarga almarhum ayahnya, Tiko bukan anak kandung mereka begitu ya. Toh juga Tiko sangat sayang dengan ibu Eni. Toh juga Tiko membuktikan kalau dia sebagai anak yang berbakti gitu ya. Mau tidak anak kandung mau enggak, dia posisinya sudah benar menjaga ibunya gitu. Dengan anak remaja seperti ini, laki-laki berusaha menjaga ibunya. Bisa saja dia pergi meninggalkan rumah, pergi dengan kehidupannya sendiri, tidak memperdulikan ibunya dengan situasi yang sangat pelik ini, tapi dia tidak melakukan itu. Terlepas dari ini benar atau enggak, dia anak kandung atau enggak, Tiko sudah membuktikan sebagai seorang anak laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ibunya. Jadi nggak masalah sih kenapa harus netizen menyerang Pratiwi Novianti untuk masalah ini. Justru kalau ini di-up jadi clear. Nah, Tiko ya juga jadi puas. Oh, ternyata dia menyatakan dia tidak peduli tentang status posisi dia anak atau tidak anak kandung di dalam keluarga itu. Yang penting dia hanya punya ibu Edi, taunya adalah ibunya, dan dia akan urus sampai akhir hayat. Itu sudah dinyatakan oleh Tiko. Dan dia akan bawa kembali ibu Edi untuk pulang ke rumah untuk dirawatnya. Jadi dia tidak mempermasalahkan mau dibilang anak kandung mau enggak, ya udah terserah. Yang penting dia akan merawat ibunya sampai akhir hayat. Nah guys, maaf aku tambahkan karena jujur aku di sini ngerasa bingung banget di satu sisi, karena kan kemarin pihak keluarga yang minta haknya untuk dikeluarkan untuk penjelasan klarifikasi, dan sekali lagi di garis besar tadi dibahas juga sama Iki bahwa aku pun sudah izin. Jadi aku bukannya melangkahi atau bukan kurang ajar atau seperti apa. Aku pun punya etika untuk menayangkan di YouTube gitu. Kalau emang Mas Tiko dari awal tidak mengizinkan, kita nggak akan tayangin, nggak apa-apa, bener ya, nggak akan tayangkan karena ya udah punya hak untuk menolak. Nanti aku tinggal bilang sama keluarga, ibu maaf ini kakak bahwa Mas Tiko keberatan atas klarifikasi tersebut, silakan selesaikan secara berdua gitu. Ini karena Mas Tiko mengizinkan, jadi ya salahnya saya apa gitu loh. Tuh kan benar. Jadi kasihan tuh sama kakak Pratiwi Novianti, padahal dia sosial YouTube, sosial eksperimen yang sudah sangat harus diacungin jempol guys, karena nggak semua orang mampu seperti Pratiwi Novianti ini guys. Karena gimana ya, kalau kita perhatikan channel-channelnya gitu ya, dia memang benar-benar fokus untuk merawat orang-orang yang dengan di bidang sosial gitu. Jadi bukan sosial eksperimen itu seperti ngeprank dan lain-lain. Ini permasalahan di bidang sosial, artinya orang yang membutuhkan pertolongan, misalkan yang keterbelakangan mental, ODGJ, dan lain-lainnya itu dibantu oleh Pratiwi Novianti. Dan banyak teman-teman kreator YouTube yang juga seperti Pratiwi Novianti ini yang harus diapresiasi dan diacungin jempol guys, karena nggak semua mungkin kita bisa seperti mereka. Terus yang kedua, banyak banget dari konten kreator yang nyinggung bahkan netizen perihal cuan ya. Jadi sini aku mau jelaskan AdSense. Nah ini sebentar. Jadi, ternyata netizen banyak yang menuduh Pratiwi Novianti ini untuk memanfaatkan Tiko, ya, memanfaatkan Tiko karena situasi ini. Karena Tiko viral, dia coba meng-up ini. Padahal jauh sebelum ini, ada channel Bang Brio, ada channel Explore TV, dan lain-lainnya itu sudah mencoba membantu Tiko dan juga Pratiwi Novianti. Jadi, justru mereka ini yang membantu gitu ya. Jadi, dibilang netizen untuk manfaatkan AdSense, sponsor, dan bla 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 lah. YouTube, ya kan? Namanya juga AdSense YouTube, uang YouTube. Kalau saya bergerak di bidang sosial, jadi otomatis pemasukan yang ada di YouTube kita akan keluarkan lagi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Benar sekali, setuju. Tuh, kalian kebayang saya punya 4 bayi ODGJ yang kondisinya kita rawat di rumah. Kita punya Ica, ya ODGJ juga, kita punya Vera yang sekarang lagi hamil, insya Allah bulan ini lahiran. Jadi jangan kalian pikir semua perkara cuan, semua perkara uang. Alhamdulillah ya, dari kemarin-kemarin view YouTube kita juga stabil kok. Kalau kalian boleh cek ya, dilihat lagi videonya gitu, saya pansos atau tidak gitu. Saya merasa sih alhamdulillah saya punya rezekinya masing-masing, jadi saya nggak perlu pansos sama orang. Semua rezeki, uang, apapun itu, kesehatan itu udah ada takarannya masing-masing, jadi kita nggak perlu iri satu sama lain. Jadi kalau dibilang saya hanya perkara uang, mohon maaf ya, sekali lagi
kita merasa itu bukan perihal uang. Kita bisa aja mepet ke Mas Tiko, iya nggak Mas? Mas kesini dong, ini aku mau makeover nih. Mas kesini dong kita belanja keperluan Mas. Mas kesini dong kita potong rambut. Apakah saya ada seperti itu? Ada nggak seperti itu? Tidak ada sama sekali, tidak ada niat sama sekali. Oke, kalau ODGJ kita makeover, ya karena kan supaya ketemu sama keluarganya yang terlantar. Mas Tiko enggak kita gituin karena kita tidak ada niat untuk eksploitasi. Jadi tolong di garis besar itu beda konteksnya. Saya pertama evakuasi Bu Eni ya sampai ke rumah sakit jiwa. Selesai dari itu besokannya kan aku janji, insya Allah Mas Tiko nanti tanggal 2 kita datang ke sini lagi karena kan tanggal 1 masih ada acara. Saya terjun langsung untuk bantu-bantu keadaan rumahnya gitu. Saya mendapat janji kan. Yang ketiga kita dapat undangan tayangan TV. Udah setelah itu keluarga minta klarifikasi apa yang kita eksploitasi. Coba sebutkan apa yang kita eksploitasi kita. Nah, ini gara-gara mulut netizen yang kurang ajar nih guys. Jadi Pratiwi Novianti, waduh, dituduh manfaatkan Tiko atau mengeksploitasi Tiko. Tidak ada memanfaatkan kondisi Mas Tiko karena kita. Nah, padahal gini ya. Jika bicara tentang YouTube AdSense itu sih sah-sah aja ya, karena channel dia yang dapat juga akan dia kelola untuk kepentingan sosial lagi ya, untuk kepentingan orang-orang yang dibantunya gitu. Karena nggak semua sponsor mungkin bisa mendanai atau mungkin ada sponsor yang masuk ke channel mereka ini, tapi dari duit AdSense inilah yang mereka bantu untuk mereka. Jadi misalkan kita dengan menonton tayangan tidak skip, tidak menonton setengah-setengah, itu juga secara tidak langsung sudah membantu karena kita menonton iklan yang ada di channel YouTube mereka, yang like, yang komen, menaikkan channel mereka juga untuk membantu biar nanti AdSense-nya juga dipergunakan untuk kebutuhan membantu teman-teman atau saudara kita yang membutuhkan kebutuhan sosial ini guys, yang dibantu oleh channelnya Pratiwi Novianti. Ya begitulah, sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma ini hanya segelintir mulut-mulut netizen yang pedas aja, yang nggak bertanggung jawab, yang nggak tahu keadaan, yang sosok tahu lah ya, jadi gue sosok mantap gitu bahasanya. Ya semoga kalau dari sisi netizen sih, kalau aku bicara, semangat terus support channel Pratiwi Novianti karena nggak semua bisa seperti kalian guys ya. Berbagai itu indah, damai itu indah guys. Channelnya Pratiwi Novianti sukses terus dan semoga Instagramnya bisa kembali guys. Oke? Dan untuk Tiko tetap semangat untuk merawat ibu ini. Oke, terima kasih dan semoga kalian suka dengan tayang ini dengan penjelasan aku. Kalau ada kata salah mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. But my body won't decay, cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah,